Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdina Rohma NIM 0602032030. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang auditor internal. Untuk itu, mari kita simak videonya. Untuk penjelasan yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari auditor internal? Jadi, auditor internal merupakan rangkaian aktivitas dalam pemeriksaan yang dikerjakan oleh pihak yang berasal dari bagian internal, yaitu auditor perusahaan untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan perusahaan. Jadi, dalam lembaga pendidikan, pelaku auditor internal adalah auditor yang orangnya dari internal atau dari kalangan sendiri suatu lembaga untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan dalam lembaga tersebut. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh auditor internal. Salah satunya adalah independensi dalam profesi sangat dibutuhkan sekali agar tetap menjaga kualitas auditor tersebut. Independensi yaitu bersikap bebas dari pengaruh pihak yang lain, tidak tergantung, jujur dalam mempertimbangkan fakta, dan selalu ada pertimbangan yang objektif dalam merumuskan atau menyatakan pendapatnya. Auditor internal ini dikatakan independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup agar dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat, dan juga seksama, yakni disebut dengan kompetensi auditor. Kompetensi adalah hal yang dibutuhkan oleh auditor agar dapat melakukan audit dengan benar. Menurut Kode Etik 2A, dalam Sawyer menyatakan bahwa kompetensi seorang auditor internal haruslah 1. Hanya terlibat dalam layanan-layanan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mereka butuhkan. Kedua, melakukan layanan audit internal sesuai dengan International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. 3. Meningkatkan kemampuan mereka dan efektivitas dan kualitas layanan mereka. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang peran, tugas, dan tanggung jawab dari auditor internal. Untuk yang pertama yaitu peran dari auditor internal. Peran yang pertama yaitu sebagai konselor. Sebagai konsultan, peran auditor internal adalah memberikan saran untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi secara aktif, membantu manajemen dalam melakukan berbagai tindakan perbaikan sehingga lebih berperan sebagai mitra bagi pihak manajemen dan auditing. Peran yang kedua yaitu sebagai fasilitator atau motivator. Sebagai fasilitator atau motivator, audit internal berperan untuk memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh bagian dari organisasi dalam skop atau cakupan seperangkat kebijakan yang telah dibuat oleh manajer senior serta memastikan tidak terjadi pelanggaran atau bertentangan dengan segala aturan atau kebijakan perusahaan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, peran auditor internal yang ketiga yaitu sebagai watchdog. Auditor internal berperan untuk mencermati atau memantau kegiatan operasional serta memberikan peringatan jika terjadi penyelewengan atau praktik yang tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang tugas auditor internal. Tugas-tugas auditor internal meliputi mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit atau auditi, melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditi, mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci, membuat daftar pertanyaan audit, melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan, memberikan rekomendasi dan menghasilkan informasi yang benar dan berkaitan dengan aktivitas atau program serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Jika itu tadi merupakan tugas dari auditor internal, selanjutnya adalah tanggung jawab dari auditor internal. Tanggung jawab dari auditor internal meliputi yaitu memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-kelemahan yang ditemukannya,
Selanjutnya, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi. Nah, itu tadi sekilas pembahasan tentang auditor internal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.